Tampil sebagai juara Liga 1 musim ini, tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil masuk ke skuad tim nasional Indonesia yang dipersiapkan menghadapi laga melawan Cina dan juga Jepang pada lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni mendatang. Seperti diketahui, PSSI resmi mengumumkan nama 32 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk kedua laga penting tersebut. Dari daftar yang diumumkan, mayoritas pemain kunci tetap dipertahankan. Dari sejumlah nama yang dipanggil, tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang terpanggil. Padahal, banyak pihak khususnya para pengamat sepak bola yang merekomendasikan satu nama pemain Persib Bandung yang pantas diberikan kesempatan, yakni Beckham Putra Nugraha. Penampilan pemain muda Persib itu sejauh ini cukup menjanjikan. Dari 28 laga yang dimainkannya musim ini bersama Persib Bandung, Beckham Putra telah mencatatkan 6 gol dan juga 3 assist. Etam juga selalu menjadi andalan bagi pelatih Persib Bandung Bojan Hoda, baik sebagai gelandang serang ataupun ketika ditempatkan sebagai pemain sayap. Sejauh ini Beckham Putra belum pernah membela timnas Indonesia senior. Dia hanya pernah membela Indonesia U19 dan Indonesia U23 di pentas internasional. Salah satu prestasi terbaiknya adalah membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja bersama pelatih Indra Syafri. Namun kegemilangannya musim ini ternyata belum menarik perhatian pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu sepertinya masih mempertahankan komposisi pemain sebelumnya. Persib Bandung sudah dipastikan menutup kompetisi Liga 1 musim ini sebagai juara setelah tampil stabil sejak pertengahan musim. Sejak pekan ke-17, posisi Maung Bandung tidak tergeser dari puncak klasemen hingga akhir kompetisi. Menjaga konsistensi di liga yang ketat tentunya bukanlah perkara mudah. Namun bagi kiper Persib Bandung Kevin Dre Mendoza, ada satu faktor non-teknis yang sangat berperan besar dalam keberhasilan Persib musim ini. Mendoza menilai kunci dari konsistensi tim terletak pada harmoni yang tercipta di sisi ruang ganti. Bukan hanya soal strategi dan taktik di lapangan, tetapi juga hubungan yang erat dan positif antara pemain menjadi fondasi kesuksesan Persib Bandung. Kiper tim nasional Filipina ini menambahkan bahwa atmosfer ruang ganti Persib Bandung saat mendukung terciptanya lingkungan kompetitif yang sehat. Ia merasa seluruh pemain saling menopang, bukan hanya di saat menang, tetapi juga dalam menghadapi tekanan. Kekompakan itulah menurutnya menjadi pembeda Persib Bandung pada musim ini. Tim mampu menjaga kestabilan meski sempat kehilangan beberapa pemain inti karena cedera. Bahkan rotasi yang dilakukan pelatih Persib Bandung Bojan Hoda berjalan efektif karena semangat kolektif dari seluruh skuad. Kini, dengan gelar juara sudah di tangan, Mendoza berharap suasana ruang ganti ini bisa dipertahankan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar pada musim depan, termasuk di level kompetisi Asia. Di sisi lain, dengan satu laga tersisa di akhir musim, pelatih Persib Bandung Bojan Hoda berpeluang memberikan menit bermain kepada para pemain muda, termasuk dua penjaga gawang muda Fitra Maulana dan juga Sheva Sanggasi. Kiper utama Persib Bandung Kevin Dre Mendoza tidak hanya siap mendukung keputusan tersebut, tetapi juga memberikan pujian khusus kepada dua juniornya di pos penjaga gawang. Ia menilai Fitra dan Sheva punya kualitas mumpuni untuk bisa tampil di level kompetisi tertinggi. Kiper berdarah Denmark Filipina itu menegaskan bahwa baik Fitra maupun Sheva memiliki potensi besar. Meski masih muda, keduanya dinilai sudah menunjukkan kematangan dan etos kerja yang baik selama latihan bersama tim utama. Ia pun tidak ragu menaruh kepercayaan kepada keduanya jika Hoda memberikan mereka kesempatan tampil di satu laga sisa kontra Persis Solo. Ya, kalau mereka bermain, saya rasa mereka akan tampil bagus. Mereka adalah dua penjaga gawang muda yang hebat dan punya potensi yang sangat bagus. Jadi saya yakin mereka akan melakukannya dengan baik jika diberi kesempatan untuk bermain, kata Kevin Dre Mendoza. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda menyambut baik wacana PT LIB yang akan memperbolehkan klub menggunakan 11 pemain asing di Liga 1 musim depan. PT LIB memang telah mengatakan bahwa dalam rencana 11 pemain asing ini, klub maksimal boleh menurunkan 8 pemain asing di atas lapangan. Sisa 3 pemain lainnya di bangku cadangan, dan mereka bisa bermain asal menggantikan pemain asing juga. Wacana penggunaan 11 pemain asing di Liga 1 musim depan ini ternyata membuat beberapa klub mengerti dan menyambut baik. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda adalah salah satu orang yang memahami kenapa wacana ini bisa dicetuskan. Hal ini karena PT LIB pun tidak ingin wakil Liga 1 di kompetisi antar klub Asia sekedar jadi peserta. Untuk itu, wacana ini dicanangkan karena mulai musim 2024-2025 tidak lagi ada pembatasan pemain asing di AFC Champions League, baik di Elite maupun di 2, serta AFC Challenge League. Tidak adanya batasan ini membuat klub-klub dari negara lain pun bisa menurunkan hingga 11 pemain asing. Kondisi ini juga terlihat saat JDT bermain di ACL, di mana mereka hanya memainkan 1 pemain lokal.
Begitu juga dengan Buriram United saat tampil di kompetisi antar klub Asia. Tim asal Thailand ini juga kerap menurunkan 10 pemain asing. Dengan situasi itu, Bojangderak pun memahami kenapa wacana tersebut diadakan. Menurutnya, PT LIB mengikuti peraturan AFC. Mantan pelatih PSM Makassar itu percaya bahwa dengan adanya penerapan wacana tersebut, kompetisi akan semakin bagus. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa dengan adanya 11 pemain asing, persaingan di Liga 1 bisa lebih ketat. Mantan pelatih Kuala Lumpur City FC tersebut percaya apabila ada 11 pemain asing, para pemain lokal akan berlomba-lomba dan bekerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan menit tampil. Hodak menyambut baik wacana ini karena dia percaya bahwa aturan tersebut juga akan membantu bagi para pemain untuk menaikkan kualitas mereka. Dengan bertambahnya persaingan untuk mendapatkan menit bermain, akan meningkatkan pula kualitas pemain. Menurutnya, hal ini bisa saling beririsan, sehingga Bojangderak menyambut baik kabar tersebut. Hodak juga menilai bahwa dengan meningkatnya kualitas kompetisi Liga 1, karena banyaknya pemain bagus, kualitas wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia nantinya juga akan bertambah. Pasalnya, tim-tim yang tampil di kompetisi antar klub Asia nanti akan menjadi wajah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, Hodak menyambut baik adanya wacana 11 pemain asing tersebut. Saya pikir ini terkait dengan peraturan AFC. Ini adalah peraturan yang telah diubah oleh AFC. Jelas, dengan bertambahnya pemain asing, Anda akan mendapatkan liga yang semakin ketat. Jadi untuk pemain lokal yang ingin masuk ke tim, kualitas dalam latihan dan pertandingan patut ditingkatkan. Tentu saja, liga akan semakin lebih baik dan juga kuat. Itulah mengapa seperti yang saya katakan, kita perlu mendapatkan hasil yang lebih bagus di AFC dari tim-tim yang lolos kualifikasi. Ketika Anda meningkatkan standar sepak bola di liga, tentu pemain akan semakin membaik, kata Bojan Hodak. Di tengah perayaan euforia juara BRI Liga 1 musim ini, manajer Persib Bandung Wah Haji Umum Mokhtar menyampaikan kritik tajam terhadap operator liga, yakni PT Liga Indonesia Baru. Menurut pria yang akrab disapa Wah Haji Umum ini, sepanjang musim kompetisi, PT LIB dianggap melakukan pembiaran terhadap berbagai masalah yang dialami klub-klub peserta termasuk Persib Bandung. Ia mencontohkan beberapa keputusan yang diambil selama musim kompetisi justru merugikan tim Persib Bandung, mulai dari sanksi denda, penunjukan wasit, hingga keputusan mendadak yang dinilai menghambat kelancaran pertandingan. Dengan nada bicara yang lantang, Umum Mokhtar bahkan menyarankan agar Direktur Utama PT LIB, yakni Ferry Paulus, segera mengundurkan diri dan digantikan oleh sosok yang dianggap lebih kompeten dan juga adil. Sekarang ini, meskipun Persib juara Liga 1, tetapi PT LIB sebagai operator boleh dibilang banyak kemunduran, terutama soal pemilihan wasit yang memimpin pertandingan Persib. Banyak yang kurang beres. Kalau wasitnya bagus, saya juga akan bilang bagus. Tetapi ini banyak merugikan kita. Lebih baik diganti saja di road LIB-nya, supaya bisa lebih fair dalam mengelola liga di Indonesia, kata Umum Mokhtar. Persib Bandung harus segera menatap musim depan. Maung Bandung tidak hanya mengincar gelar ketiga secara beruntun, melainkan juga harus bisa bicara banyak di pentas Liga Champions Asia 2. Mengingat BRI Liga 1 2024-2025 sudah memasuki pekan ke-33 atau tinggal menyisakan satu pertandingan lagi, manajemen Persib Bandung segera gerak cepat membidik pemain baru yang berkualitas untuk diangkut ke kota kembang. Menurut Ketua Umum Viking, Tobias Ginanjar, posisi yang paling krusial adalah sektor pertahanan dan juga lini serang. Di sektor gedor, Maung Bandung dipastikan kehilangan salah satu mesin golnya, yakni Ciro Alves. Kontrak predator asal Brazil berusia 36 tahun tersebut tidak diperpanjang, meski berjasa besar di balik kesuksesan Maung Bandung berku juara back-to-back. Di sisi lain, penyerang andalan lainnya, David Da Silva, kerap cedera. Oleh karena itulah pelatih Persib Bandung Bojangderak butuh pemain pelapis yang oke, bahkan lebih baik dari David Da Silva. Tobias Ginanjar tidak menyebutkan siapa penyerang yang harus dibungkus Persib Bandung, hanya saja untuk mengisi pos di jantung pertahanan. Ia ingin agar manajemen Persib Bandung merekrut bek sekaligus kapten Persija Jakarta yang juga pilar timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho. Saya ingin Rizky Ridho, maksudnya kepemimpinan dia oke. Ketika di timnas pun, kita lihat dia diduetkan dengan siapapun dia bisa perform, dan itu sangat pas di Persib. Ketika duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca, ada salah satu yang tidak bisa bermain. Sepertinya memang harus ada kualitas bek yang memang setara dengan kedua bek itu. Saya kira Rizky Ridho pemain lokal yang sangat oke, kata Tobias Ginanjar. Di sisi lain, untuk mencari sosok pengganti Ciro Alves, sepertinya saat ini yang bisa menjadi bidikan Persib Bandung bisa mengarah ke winger Timor Leste yang kini berseragam PSIS Semarang, yakni Gali Pretas.
Seperti diketahui, musim depan PSIS Semarang akan turun kasta dan bermain di Liga 2 Indonesia. Sebelumnya Galih Freitas tidak bisa membendung kesedihannya menyusul degradasinya PSIS Semarang dari Liga 1. Sebab penyerang sayap PSIS Semarang ini tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun Laskar Mahesa Jenar masih memiliki 1 pertandingan lagi. Dan jika dimaksimalkan pun, poin yang akan didapatkan tidak akan menyelamatkan diri dari zona degradasi. Belum diketahui secara pasti bagaimana masa depan pemain timnas Timor Leste itu usai musim ini berakhir. Yang jelas, pemain lincah ini akan menjadi komoditi panas pada bursa transfer usai Liga 1 ini berakhir, dan Persib Bandung bisa menjadikan Galih Freitas sebagai pengganti yang sepadan jika memang Bojan Hodak melirik sang winger.